102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya pendengar, kita ikuti bersama pendengar ya, dialog interaktif di kesempatan pagi ini pendengar ya, yaitu bersama DBH Cihati pendengar. Tema kita di pagi ini yaitu pemanfaatan DBH Cihati untuk penegakan hukum, dan di sini sudah ada dua narasumber kita pendengar ya di pagi ini, yaitu ada Bapak Zainul Arifin ya. Zainul Pak ya, oke. Zainul Arifin, Humas Bea Cukai Madura Pak ya. Oke, dan selanjutnya ada Bapak Agus ya, ini Kasubag Perekonomian Setda Kabupaten Sampang Pak ya. Oke. Dan untuk Anda pendengar yang mau bertanya ya, nanti kita buka line telepon juga, di line WA juga kita ya, di 082 333 906 809. Sekali lagi di 082 333 906 809. Baik, kita sapa ya dua narasumber kita di pagi ini. Selamat pagi Bapak Zainul ya Pak ya. Selamat pagi Mbak. Oke, selamat pagi Bapak Agus. Selamat pagi. Oke, kabarnya baik Pak ya? Alhamdulillah baik Pak ya. Oke, sehat. Tentang pemanfaatan DBHCHT untuk penegakan hukum, mungkin bisa dijelaskan Pak ya, ini apa pemanfaatan DBHCHT ini Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih pendengar Suara Sampang. Jadi DBHCHT ini memang tidak lepas dengan yang namanya cukai ya. Jadi DBHCHT ini kan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya. Di sana ada satu pasal yang memberikan amanat bahwasanya dari cukai yang terkumpul itu nanti 2% dibagikan kepada daerah dalam bentuk DBHCHT ya. Jadi 2% dari cukai yang berhasil dihimpun itu nanti disalurkan kepada pemerintah daerah. Nah, sebelumnya sebelum 2007 ya, ini memang sepenuhnya dana cukai yang dihimpun ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat ya. Tetapi semenjak 2007 itulah kemudian diupayakan bagaimana pemerintah daerah juga turut serta dalam pemanfaatan dana cukai ini, maka diamanatkan 2% dibagikan kepada seluruh pemerintah kabupaten ya, dari cukai yang terkumpul itu dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dan di dalam DBHCHT itu sendiri kebetulan untuk tahun ini, tahun 2021 ya, sesuai dengan PMK 206 itu memang ada tiga kegiatan utama. Ada tiga kegiatan utama, yaitu pertama kegiatan penegakan hukum tadi ya, itu mendapatkan porsi 25% dari DBHCHT yang diterima daerah. Kemudian ada kesejahteraan masyarakat, itu nanti porsinya itu 50%. Dan ada kegiatan untuk menunjang kesehatan ya. Kesehatan itu porsinya nanti 25%. Dan untuk kesempatan pagi ini mungkin kita akan fokus ke kegiatan penegakan hukum. Dan ternyata di kegiatan penegakan hukum ini Mbak juga terdiri dari beberapa item kegiatan. Yang pertama itu pemberian sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan operasi bersama, baik operasi pasar maupun operasi penindakan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan industri hasil tembakau ya. Jadi total kalau tadi ada 25%, ada 50%. Jadi untuk penegakan hukum ini porsinya adalah 25% dari DBHCHT yang diterima oleh daerah. Semacam itu. Oke. Baik, mungkin dari Pak Agus ya, sekaligus Kasubag Perekonomian, mungkin bisa menjelaskan Pak ya, pemanfaatan DBHCHT ini untuk penegakan hukum Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Tadi Pak Sinul sudah menyinggung kaitannya dengan pemanfaatan DBHCHT. Terus terang Mbak, penggunaan DBHCHT ini Mbak tidak sama dengan penggunaan anggaran yang lain. Kalau sumber anggaran yang lain itu mungkin penggunaannya diserahkan kepada masing-masing kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Kalau di BHCHT ini Bapak, mau tidak mau, suka tidak suka, kami
harus mengikuti aturan. Dalam artian di situ ada PMK 206 tahun 2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHJHT. Pak Sinul sudah menjelaskan panjang lebar kaitannya dengan penggunaan itu. Kaitannya dengan itu, Pak, di Sampang ini dalam bidang penegakan hukum tadi Pak Sinul sudah menjelaskan ada 3 item: pembentukan KIHT, terus sosialisasi, terus ada operasi pemberantasan BKJ ilegal. Di Sampang ini, Pak, kebetulan untuk tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sampang yaitu Disperindak untuk tahun 2021 belum menganggarkan kaitannya dengan pembentukan KIHT, pembentukan kawasan industri hasil tembakau. Karena pembentukan kawasan ini butuh proses, dalam artian masih ada kajian dan lain sebagainya. Jadi untuk tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sampang belum bisa memanfaatkan BKJT untuk pembentukan KIHT. Kemungkinan tahun 2022 insya Allah Sampang akan memulai proses pembentukan KIHT. Kaitannya dengan operasi pemberantasan BKJ ilegal, kebetulan kegiatan ini dilaksanakan oleh bagian perekonomian. Kami sudah membentuk satgas, namanya Satuan Tugas Operasi Pemberantasan BKJ ilegal, khususnya rokok ilegal. Di mana penanggung jawabnya Bapak Bupati, sekaligus penasehat, ketuanya ada Pak Sekda, ada asisten, dan anggotanya ada dari TNI, ada dari Polri, ada dari kantor Bea Cukai Pamekasan Madura, ada Satpol PP, ada Disperindak, bagian kemudian lengkap, Pak. Nah, dalam kegiatan ini kami sudah menyasar 14 kecamatan. Jadi tim ini saat ini sudah turun ke kecamatan. Untuk tahun ini kami baru daerah perkotaan, dalam artian di kecamatan, daerah perkotaan dan pinggiran, belum menyentuh ke desa. Insya Allah tahun 2022 ini kita akan masuk sampai ke desa-desa di seluruh Kabupaten Sampang. Dan alhamdulillah dalam operasi pemberantasan BKJ ilegal kami sudah berhasil menyita hampir 185.660 batang rokok ilegal. Ya. Itu ditemukan di hampir 14 kecamatan. Yang kedua, kegiatan operasi ini ada juga kegiatan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Jadi ada semacam sinergitas antara operasi pemberantasan dengan pengumpulan informasi berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Oke, baik Bapak. Dan untuk di Sampang sendiri, Pak, nah ini bagaimana untuk peredaran rokok ilegalnya, Pak? Apa masih tinggi atau sudah mulai ini, Pak? Ternyata berdasarkan pemantauan kami di lapangan, ternyata di Sampang ini masih banyak. Masih banyak, Pak, masih banyak ditemukan rokok ilegal yang dijual oleh pedagang eceran maupun di tuku-tuku. Masih banyak. Masih banyak, Pak, ya. Bahkan di Sampang ini hasil penindakan sekitar 82 merek rokok. Ada 82, Pak, ya. 82 merek rokok. Dari beberapa merek yang ditemukan di wilayah Kabupaten Sampang. Itu khusus di Sampang atau di 14 kecamatan, Pak? 14 kecamatan itu, Pak, ya. 82 merek rokok, Pak, ya. Dan itu ilegal semua, Pak, ya. Ilegal semua. Dan Dan dari Bapak Zainul sendiri, Pak, ya, selaku Humas untuk Bea Cukai Madura, bagaimana menanggapi kejadian seperti ini, Pak? Jadi ini memang ketika kita bicara rokok ya. Iya, Pak. Ini kan sebenarnya sejarahnya di Madura ini kan panjang. Sejarahnya panjang. Kenapa kemudian masyarakat kok sampai mengkonsumsi yang rokok ilegal ini? Ya. Kalau saya lihat memang sejarahnya di Madura ini kan pertama potensi lahan tembakonya begitu luar biasa. Iya, Pak. Kemudian potensi tembakau ini kemudian
tidak diiringi dengan kepahaman masyarakat terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga ketika kemudian masyarakat ini dia merasa ini lahan tembakau saya, tembakau saya, kemudian dia memproduksi yang tembakau nanti kemudian diproduksi menjadi rokok, itu ini rokok saya produksi sendiri gitu ya. Yang kemudian diedarkan ke masyarakat ya, tanpa diiringi dengan pengetahuan yang memadai terkait ketentuan-ketentuan tentang peredaran rokok ini. Ya. Padahal kalau ketika kita kembalikan ke peraturan, ke undang-undang maupun ke peraturan menteri yang lain, ya, memang peredaran rokok ilegal ini di satu sisi ini merugikan bagi konsumen, ya, bagi konsumen rokoknya. Yang kedua juga secara tidak langsung ini juga merugikan bagi keuangan daerah. Ya. Karena tadi sebagaimana contoh kecil yang disampaikan Pak Agus tadi, ada beberapa banyak merek rokok ini yang kalau dia ilegal itu sudah dipastikan dia tidak membayar cukai. Ya. Karena rokok ilegal ini kan ada beberapa kriteria ya. Ya, salah satu yang mungkin yang paling banyak kita dapati di wilayah Madura ini adalah rokok turno, rokok polos ya. Rokok polos yang tidak berpita cukai, yang tidak ada pita cukainya. Dan itulah kemudian dikhawatirkan dengan banyaknya, semakin banyak peredaran ini berarti yang pasti dia tidak membayar cukai. Artinya apa? Artinya dia produksi kemudian tanpa mengikuti ketentuan yang digariskan pemerintah. Ya. Padahal tadi ya ketika dia nanti membayar cukai, kemudian cukainya itu nanti dikelola, dikembalikan ke daerah, padahal manfaatnya luar biasa untuk daerah ya. Untuk kesehatan, untuk kesejahteraan masyarakat ya. Maka inilah kemudian yang senantiasa kami gaungkan kepada teman-teman ya, bagaimana menekan peredaran rokok Madura ini secara masif. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini kegiatan-kegiatan bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Kalau kami kebetulan di Bea Cukai Madura ini, kita karena wilayah kerja kita meliputi 4 kabupaten ya, salah satunya Sampang ya, kita senantiasa berkoordinasi ya, maka porsi DBHJAT untuk penegakan hukum yang 25% ini seoptimal mungkin kita manfaatkan ya. Sosialisasi kita cukup masif ya, bagaimana mengedukasi seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga nanti masyarakat juga semakin sadar, oh ternyata ketika saya mengkonsumsi rokok ilegal ini saya salah gitu. Ya, itu yang belum banyak dipahami masyarakat. Kemudian nanti dari sisi Pak Satgas yang sudah dibentuk dari Pak Bupati tadi juga berjalan mengedukasi di toko-toko dan pasar-pasar. Harapannya apa? Pasarnya sadar, penjualnya sadar, distributornya sadar, kemudian masyarakat sebagai konsumen ini juga sadar, memahami, mengetahui. Harapannya nanti peredaran rokok ilegal ini juga semakin menurun. Oke, Pak Agus, untuk di Kabupaten Sampang sendiri apa sudah ada sosialisasi Pak untuk pencegahan rokok ilegal Pak? Ya, iya Mbak. Untuk tahun 2021 ini Mbak, Sampang mungkin kegiatan sosialisasi paling banyak dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Terus terang Sampang ini sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan oleh 10 perangkat daerah. 10 PD. Kalau Pak Sinul kemarin waktu pertemuan sempat nyinggung, di Sampang ini ada 163 pertemuan. 163 kegiatan sosialisasi tatap muka. Jadi ada Kesra. Kesra ini sasarannya pondok pesantren. Ada Diskoperindak ini pelaku usaha, UKM, koperasi. Terus ada lagi Bages Bangpol. Bages Bangpol ini sasarannya tokoh masyarakat, tokoh ulama, LSM, tokoh parpol. Jadi ada 10 PD yang melaksanakan sosialisasi. Maksudnya apa? Biar masyarakat lebih banyak teredukasi berkaitan dengan rokok ilegal. Terus terang Mbak, sosialisasi ketentuan bidang cukai ini bertujuan agar semua masyarakat bisa mengetahui, memahami, sekaligus yang paling penting ini mentaati ketentuan bidang cukai. Karena terus terang
tahun kemarin kami melaksanakan pemantauan di lapangan ini, ternyata banyak orang yang tidak tahu. Tidak tahu bahwa ini rokok ilegal, bahwa ini rokok ini dilarang. Setelah kami hasil-hasil dari evaluasi tahun kemarin ini, akhirnya kami memutuskan untuk lebih banyak lagi orang untuk mendapatkan informasi tentang itu. Akhirnya kita melakukan sosialisasi banyak di OPD. Kalau tahun kemarin hanya bagian perekonomian, Mbak, yang melaksanakan sosialisasi. Untuk tahun ini kita libatkan 10 OPD. 10 OPD, Pak, ya. Iya, biar masyarakat itu lebih banyak teredukasi berkaitan dengan ciri-ciri rokok ilegal dan larangan segala macam. Ada pertanyaan, Pak, ya. Ini di 082 333 906 809. Baik ya, selamat siang. Saya melatih di Jalan Kamboja, Pak, ya. Ini mau bertanya, penegakan hukum seperti apa yang sudah digencarkan oleh Bea Cukai Madura dalam pemanfaatan DBHJHT tersebut? Oke, mungkin bisa dijawab ya oleh Bapak Zainul. Silakan, Pak. Baik, pendengar suara Sampang. Jadi penegakan hukum apa yang sudah dilakukan. Jadi memang penegakan hukum ini bukan semata-mata larinya ke pidana. Kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Nomor 39, memang upaya-upaya pelanggaran yang terjadi dan kita temukan di lapangan ini, memang konsekuensi hukumnya salah satunya adalah konsekuensi pidana. Ya. Jadi barang siapa yang mengedarkan, menjual, menawarkan rokok ilegal, itu sebenarnya kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 2007, itu bisa dituntut secara pidana bisa 1 sampai 5 tahun pidana kurungan. Ya. Tetapi memang bukan semata-mata ini yang kita ingin sampaikan ke lapisan masyarakat. Oleh karena itu memang tadi saya sampaikan upaya penegakan hukum ini memang kita ingin menyasar ke 3 segmen, ya. Jadi kalau dalam peredaran rokok ini ya paling tidak kan ada 3 segmen, Pak. Yang pertama segmen konsumen, ya. Kedua ini segmen distributor, ya. Yang ketiga produsen, ya. Konsumen, distributor dan produsen. Ya. Nah, untuk yang konsumen ini kita dekati melalui pelaksanaan sosialisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, hampir 160 lebih sosialisasi tatap muka. Belum lagi nanti yang melalui media-media radio, media cetak, media baliho, dan media elektronik lain itu juga sudah cukup masif di Sampang ini dilaksanakan. Ini untuk konsumennya. Kemudian yang kedua, untuk distributor, pemasar, penjual, ini maka nanti didekati dengan operasi pasar tadi yang juga dilakukan oleh tim Satgas tadi. Ya, maka tim Satgas ini bukan semata-mata kemudian ketika menemukan ada rokok ilegal di suatu toko ini langsung ditindak hukum, enggak. Tetapi hal pertama dan terutama yang disampaikan adalah edukasi. Bagaimana itu tadi berangkat boleh jadi masyarakat ini banyak yang belum memahami terkait ketentuan rokok ini, ya. Oleh karena itu ketika nanti dari timnya Pak Agus yang bergerak ke pasar-pasar, ya, ke toko-toko ini kemudian menemukan rokok ilegal, maka hal yang pertama disampaikan adalah ini loh sebenarnya menjual, membeli, memperdagangkan rokok ilegal ini melanggar hukum. Itu yang pertama disampaikan. Ya, harapannya nanti dari para teman-teman yang melakukan jual beli rokok ini mulai mendapat pemahaman dan mulai sadar, ya, akan pentingnya tidak lagi menjual rokok yang ilegal. Nah, itu tadi yang distributor, konsumen sudah. Nah, sekarang untuk yang upaya yang ketiga mendekati segmen yang produsen tadi, ya, maka ini kemudian kita dekati dengan upaya pengembangan industri hasil tembakau. Maka kalau disampaikan Pak Agus ada namanya kawasan industri hasil tembakau, ya. Meskipun di tahun ini mungkin di Sampang belum terrealisasi, ya, insya Allah mungkin nanti di tahun depan, ya, karena potensi tembakau dan pabrik rokok di Sampang ini ada, ya. Harapannya nanti tahun depan bisa terrealisasi dan ini juga bisa mewadahi teman-teman yang tadi yang berusaha rokok ilegal tadi, ya. Karena beberapa teman yang kami temui yang masih melakukan produksi rokok ilegal ini kan alasannya macam-macam. Salah satu alasan klasik yang paling sering disampaikan yaitu terkait prosedur
perizinan yang mensyaratkan dia harus memiliki lahan minimal 200 meter persegi. Ya, jadi tiap pabrik rokok ya berdasar ketentuan itu ketika dia mengajukan izin untuk mendirikan pabrik, dia harus memiliki lahan minimal 200 meter persegi. Ini yang kemudian banyak dikeluhkan teman-teman di produsen ini, ya Pak, saya kan berangkatnya dari rumahan gitu ya, industri rumahan, itu yang mereka dikeluhkan. Oleh karena itu harapannya nanti ketika sudah ada KIHT ya, maka ini permasalahan terkait luasan lahan ini bisa tuntas, bisa dituntaskan, sehingga nanti tidak ada alasan lagi, Pak saya nggak punya lahan, silakan masuk KIHT ya. Kalau ingin usaha, niatnya benar, niatnya tulus, terkendala lahan, bisa kita arahkan ke kawasan industri hasil tembakau. Semoga di tahun 2022 nanti terrealisasi di Kabupaten Sampang. Oke, baik. Itu tadi jawabannya yang sudah dijawab sama Bapak Zainul. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini Pak ya, sejauh ini efektivitasnya Satgas yang ada dalam memberantas rokok ilegal yang ada di Kabupaten Sampang Pak, sejauh ini apa efektivitas dari Satgas Pak dalam memberantas rokok ilegal yang ada di Kabupaten Sampang? Mungkin Pak Agus. Kaitannya dengan efektivitas Satgas Pak. Terus terang Pak, Satgas ini selain penindakan juga ada kegiatan edukasi. Jadi katanya Pak Sinul tadi, kita turun ke lapangan itu, pertama kalau kita menemukan rokok ilegal, kita edukasi dulu pedagangnya, kita disuruh, oh sampean jak jual rokok nikah larang. Kita sampean mau jual, menawarkan segala macam, nikah bodoh cintuna, bodoh mana sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga turun ke lapangan itu tidak hanya di toko-toko, di pasaran. Pasar ini kan kebanyakan ibu-ibu yang menjual di emperan-emperan itu Pak. Cuma nilainya sedikit, ditemukan tuh Pak, 5 bungkus nih. Kita edukasi juga. Cuma kebetulan kalau kita melihat orang seperti itu dan itu memang belum kita sita lah istilahnya kan, kita kasihan dia sudah beli ke bila ke agen nilainya kecil, kalau kita sita kasihan. Cuma kita edukasi, tetap edukasi. Apabila ini ibu ini bandel Pak, mungkin tahun depan kita sita gitu. Karena terus terang kita sudah berupaya Pak, berupaya menjadikan mereka. Tapi kalau mereka tetap bandel, kita sita, kita ambil itu barangnya. Kaitannya dengan Satgas, memang kalau dinilai efektivitasnya sangat efektif. Karena apa? Karena setelah kita adakan penindakan, kita turun lagi, setelah itu ternyata sudah banyak di toko-toko sudah tidak terjual lagi. Jadi upaya penindakan itu merupakan upaya terakhir. Apabila kegiatan-kegiatan sebelumnya kita sudah lulus. Kalau menurut saya terus terang dengan adanya Satgas ini, saya yakin untuk tahun depan kemungkinan besar kita bisa menemukan rokok ilegal. Cuma saya yakin nilainya juga sudah menurun. Ya. Karena tingkat kesadaran mereka sudah bagus dengan adanya sosialisasi di semua elemen kita garap. Terus dilanjuti dengan upaya penindakan. Saya yakin untuk tahun 2022 Sampang ini sangat minimal dengan dengan beredaran rokok ilegal. Baik, dan selain operasi lapangan, adakah cara lain yang sudah dipersiapkan oleh Bea Cukai Madura ya dalam memberantas peredaran rokok ilegal Pak? Silakan. Memang operasi lapangan ini kan ibarat kata ini kan memang show of force gitu ya. Jadi kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwasanya ini loh, ada kita yang peduli terkait peredaran rokok ilegal ini ya. Selama ini yang dalam benak masyarakat ya, seolah-olah peredaran rokok ilegal ini tidak ada yang mengawasi gitu ya. Sebagian masyarakat masih berpandangan semacam itu, sehingga kemudian mereka dengan enaknya memperdagangkan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang polos ya.
dan itu langsung disanding dengan rokok-rokok yang berpita cukai ya. Jadi di satu toko itu ya mungkin pernah kami dapati juga disandingkan ada rokok yang berpita cukai dan rokok yang polos, dan itu ditawarkan semua ke khalayak, dan terutama di musim pandemi ini Mbak ya, ketika kemudian masyarakat ditawarkan dengan harga rokok yang lebih murah ya, itu mungkin justru yang dipilih yang lebih murah ini ya. Sangat tertarik Pak. Sangat tertarik harganya ya. Untuk soalan rasa mungkin nomor sekian lah. Nomor sekian ya, itu Pak. Iya. Yang penting bisa ngebul ya, dan harganya murah. Dan itulah yang terjadi pada rokok ilegal. Ya. Kenapa rokok ilegal ini bisa murah? Ini salah satu penyebabnya karena dia tidak membayar atau melunasi ketentuan-ketentuan. Ada cukai, ada BPN, ada pajak rokok di sana yang tidak dibayar. Ya. Jadi kalau saya sering ibaratkan itu, ketika Anda membeli rokok ilegal, maka yang diuntungkan ini hanya pabriknya saja. Negara tidak ada kontribusi di sana, daerah tidak ada kontribusinya di sana, ya. Apalagi nanti dilarikan ke masyarakat. Padahal ketika tadi beli rokok yang legal, yang resmi, yang berpita cukai, ya, maka ini dia secara tidak langsung menyumbang ke penerimaan negara, yang nanti bisa dilarikan untuk tadi kesejahteraan masyarakat, kesehatan, ya, pembangunan industri tadi, yang fungsinya semua untuk apa? Untuk menunjang pembangunan di Indonesia dan di daerah. Ya, oleh karena itu tadi ya, memang ada langkah-langkah ketika kita harus turun ke lapangan, kita menunjukkan ke masyarakat ini loh ada kita dari Bea Cukai ya, bersinergi dengan Pemda, dengan kepolisian, dengan TNI ya, bersatu padu kita dalam Satgas kemarin, kita ingin menunjukkan ke masyarakat ini loh ada yang mengawasi, dan kita memberikan edukasi ke masyarakat. Ya, mari sama-sama kalau pengen Sampang maju, pengen Madura lebih baik lagi, ya, mari kita kurangi peredaran rokok ilegal ini. Nanti sumber dana yang masuk dari peredaran rokok yang resmi, yang berpita cukai ini, toh juga nanti akan dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan daerah. Untuk pembangunan daerah. Oke, mungkin yang terakhir Pak ya, mungkin Bapak Agus bisa memberi himbauan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang ini Pak, tentang pemanfaatan DBHJHT ini Pak untuk penegakan hukum. Terima kasih Mbak. Ini yang terakhir mungkin. Pertama, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya bapak-bapak yang merokok, marilah memakai rokok yang legal, rokok yang resmi, rokok yang ada pita cukainya. Terus terang, kalau bapak-bapak ini menggunakan rokok legal, secara tidak langsung bapak ini menyumbang kepada negara, memberi sedekah kepada negara. Pertama itu. Yang kedua, khususnya kepada Bapak Ibu pedagang, tolong, karena sudah tahu bahwa menjual rokok ilegal ini ada sanksi hukumnya, ada sanksi pidananya, ada sanksi dendanya. Untuk tahun ini dan seterusnya, tolong Bapak Ibu pedagang untuk tidak lagi menjual rokok yang ilegal. Terus yang terakhir, kami dari Pemerintah Kabupaten Sampang sangat serius untuk mengurangi sekaligus memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sampang. Kami tetap konsen usaha pemberantasan ini, karena Sampang ini masih disinyalir oleh masyarakat bahwa peredaran rokok ilegal ini masih masif di Sampang. Jadi kami tetap tetap berjalan untuk membantu pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi sekaligus memberantas peredaran rokok ilegal. Karena terus terang, dengan adanya rokok ilegal, katanya Pak Sinul tadi, selain pemerintah dirugikan, juga masyarakat dirugikan Pak, terutama di bidang kesehatannya. Karena terus terang, rokok ilegal ini kan tidak melalui uji lab kandungannya seperti apa. Jangan-jangan nanti daun ini dicampur
Kan bisa saja seperti itu, Pak. Karena Oke. tidak ada mujizatnya. Mhm. Ya, hanya itu, Pak. Terima Oke, kasih. oke baik. Mungkin Bapak Zainul ya dari Humas Bea Cukai Madura, bisa memberikan himbauan untuk masyarakat. Silakan Pak. Baik, terima kasih pendengar Suara Sampang. Mari kita sama-sama bangun Sampang menjadi lebih baik, membangun Madura menjadi lebih baik, ya. Yaitu salah satunya dengan mulai mengkonsumsi rokok yang berbeda cukai. Saya yakin, ya, pemerintah tidak akan bisa melarang panjenengan semua untuk merokok, ya. Tapi dari kami pemerintah hanya bisa mengarahkan ketika Anda sebagai seorang perokok, merokoklah rokok yang resmi, rokok yang berbeda cukai, rokok yang legal. Dengan Anda merokok yang legal, yang resmi, berbeda cukai ini, ya, bukan hanya diri Anda saja sendiri yang diuntungkan, tapi secara langsung maupun tidak langsung juga menyumbang penerimaan negara yang nantinya bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Kalau boleh saya sampaikan, mungkin ada satu rumah sakit di Kabupaten Sampang ini yang sebagian besar dananya ditopang dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yaitu ada rumah sakit di Ketapang, Pak Agus, ya, rumah sakit Ketapang. Padahal ketika ada rumah sakit di satu daerah itu fungsinya luar biasa, dan ini disumbang dari Anda perokok-perokok yang resmi, yang legal, yang berbeda cukai. Terima kasih. Oke, baik, baik pendengar, itu tadi ya dialog interaktif kita di kesempatan pagi menjelang siang pendengar ya, yaitu pemanfaatan DBHCHT untuk menegakkan hukum. Sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Zainul Arifin, Humas Bea Cukai Madura, dan juga ada Bapak Agus, Kasubag Perekonomian Sekda Kabupaten Sampang pendengar. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 082 333 906 809. Terima kasih Bapak ya sudah hadir bersama kita di sini di Radio Suara Sampang FM. Saya Arin Novianti yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang pendengar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.